Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mahira Faisal, NPM 2202120029. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham di PT BBRI. Latar belakang: pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini membantu perusahaan dalam memperoleh dana investor untuk berinvestasi. Harga saham di pasar modal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan perusahaan menjadi penting bagi investor dan analisis keuangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Return on asset dan return on equity adalah dua indikator kinerja keuangan yang sering digunakan untuk menilai profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset serta ekuitas perusahaan. Dalam teori sinyal, informasi keuangan seperti ROA dan ROE dianggap sebagai sinyal penting yang dikirim oleh perusahaan kepada investor. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan pengumpulan data keuangan PT BBRI yang mencakup ROA, ROE, dan harga saham selama periode 2018 sampai 2023. Survei pendahuluan dan analisis data awal menunjukkan adanya korelasi antara kinerja keuangan dan harga saham. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ROA berpengaruh terhadap harga saham di PT BBRI. Yang kedua, bagaimana ROE berpengaruh terhadap harga saham di PT BBRI. Dan yang ketiga, bagaimana ROA dan ROE berpengaruh terhadap harga saham di PT BBRI. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap harga saham di PT BBRI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap harga saham di PT BBRI. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham di PT BBRI. Landasan teori. Yang pertama, ada harga saham. Menurut Jogianto 2010, harga saham merupakan nilai yang diberikan pasar kepada saham suatu perusahaan, mencerminkan nilai perusahaan yang dipersepsikan oleh investor. Yang kedua, ada ROE. Menurut Eduardo Standelilin, ROA merupakan alat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menilai suatu aset dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, ROE. Menurut Kasmis 2014, return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak atau EAT dengan modal sendiri. Rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Hubungan antara ROA dan ROE terhadap harga saham menurut Hari Nurdin 2023 dalam penelitiannya menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut penelitian oleh Fama and Friends 1992, ROA dan ROE memiliki hubungan positif terhadap harga saham. Peningkatan ROA dan ROE seringkali diikuti oleh peningkatan harga saham karena investor melihat perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik sebagai investasi yang menarik. Kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel yang mempengaruhi terdapat dua, yaitu yang pertama return on asset sebagai X1 dan return on equity sebagai X2. Sedangkan variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi yaitu harga saham. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rumusan hipotesis parsial, yaitu H01, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI. HA1, ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI. H02, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI. HA2, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI.
Rumusan hipotesis simultan. H03, ROA dan ROE secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI. HA3, ROA dan ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham di BBRI. Metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan terhadap 30 orang responden dengan tingkat kesalahan atau tingkat error 5%. Yang pertama, analisis regresi. Konstanta atau A sebesar 3,197 dengan tanda positif, sehingga besarnya konstanta menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu ROA dan ROE diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu harga saham akan naik sebesar 3,197%. Koefisien variabel ROA sebesar min 0,332. Artinya setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan menurunkan harga saham sebesar min 0,332%. Koefisien variabel ROE sebesar 0,422. Artinya setiap kenaikan ROE sebesar 1% akan menaikkan harga saham sebesar 0,422%. Yang kedua, uji parsial atau uji T. Variabel ROA sebesar 0,099, artinya nilai signifikan 0,099 lebih besar probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara ROA dengan harga saham. Variabel ROE sebesar 0,013, artinya nilai signifikan 0,013 lebih besar probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh ROE terhadap harga saham. Yang ketiga, uji simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat dari nilai F hitung, yaitu sebesar 3,888, sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 3,35, yang mana lebih besar dari 0,005. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini tidak layak digunakan dan variabel return on asset serta return on equity tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel harga saham. Yang keempat, uji determinasi. Dari tabel di atas didapatkan nilai adjusted R-square sebesar 0,166 atau sebesar 16,6%, sehingga menandakan bahwa pengaruh ROA ROE sebesar 16,6%. Sedangkan 83,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, return on asset dan return on equity tidak berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Saran, dari hasil regresi pengaruh dua variabel independen tersebut bisa terbilang kecil, sehingga faktor lain masih banyak berpengaruh yang dapat menjelaskan terhadap return saham BBRI, seperti sentimen positif investor, serta menambah lebih banyak jumlah responden dengan tujuan untuk memperoleh hasil regresi yang lebih baik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.